Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Adelina Rizkita, Dania Abdillah, Dwi Oktaviani, Kania Pratiwi, dan Mafira Salsabila. Kami dari kelas 2B PGSD akan memaparkan materi mengenai konsep, karakteristik, dan jenis alat pendidikan. Dan kemudian saya akan menjelaskan materi konsep dan pengertian alat pendidikan. Menurut Muharram, menyatakan bahwa alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, baik berbentuk material maupun non-material. Dengan begitu, alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Secara terperinci, beliau menjelaskan mengenai pembagian alat pendidikan kepada non-material dan material sebagai berikut. Yang pertama, alat pendidikan non-material. Alat pendidikan non-material berbentuk perbuatan atau tindakan yang digunakan pendidik kepentingan proses pendidikan. Memilih perbuatan atau tindakan yang tergantung kecakapan pendidik. Artinya, seorang pendidik perlu memahami kondisi dan masalah yang dihadapi terdidik di kelasnya. Kemudian yang kedua, alat pendidikan material. Alat pendidikan material atau benda terdiri dari sarana dan prasarana. Prasarana adalah semua alat bantu pelajaran yang sifatnya tidak langsung, sedangkan sarana adalah alat bantu pelajaran yang langsung dapat dipakai pada waktu interaksi belajar mengajar sedang berlangsung. Sarana pendidikan terdiri dari alat berat hardware dan alat ringan software. Prasarana sebagai alat pendidikan berkaitan dengan lingkungan tempat belajar, meskipun tidak berpengaruh langsung tetapi mempunyai pengaruh penting terhadap hasil pembelajaran. Karakteristik alat pendidikan. Yang pertama, karakteristik alat pendidikan non-material. Yang dimaksud dengan non-material adalah alat pendidikan berbentuk non-material merujuk pada bagaimana sebaiknya penerapan perbuatan atau tindakan pendidikan terhadap para peserta didik. Yang kedua, ada karakteristik alat pendidikan material. Sifat pendidikan secara umum menempatkan pentingnya alat pendidikan berbentuk material, maka beberapa karakteristik yang perlu dipahami dan dijadikan pengembangan pendidik dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis alat pendidikan non-material. Yang pertama ada pembiasaan. Pada terdidik yang masih kecil, hal ini amat penting karena banyak hal dalam hidupnya yang merupakan kebiasaan. Kebiasaan itu adalah suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis, tanpa direncanakan terlebih dahulu, serta berlaku begitu saja tanpa dipikir lagi. Kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari memiliki peran sangat penting bagi kehidupan. Jadi, pembiasaan itu diperlukan untuk melaksanakan tugas secara benar dan rutin terhadap peserta didik. Misalnya, agar peserta didik dapat melaksanakan sholat secara benar dan rutin, maka mereka perlu dibiasakan sholat sejak masih kecil, dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya pembiasaan diperlukan untuk mendidik mereka sejak dini agar mereka terbiasa dan tidak merasa berat untuk melaksanakannya. Kegiatan mereka sudah dewasa. Selanjutnya ada larangan. Larangan adalah bentuk alat pendidikan untuk pembiasaan dalam hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya ada menganjurkan. Menganjurkan mempunyai sifat tidak mengikat dan terasa tidak memaksa pada peserta didik. Menganjurkan tidak terlalu tepat untuk dijadikan alat pendidikan, meskipun dalam situasi tertentu dapat juga digunakan. Misalnya, pada situasi terdidik telah baik melakukan sesuatu
Akan tetapi akan lebih baik lagi kalau ia menambah suatu kegiatan untuk membuat kegiatan terlebih dahulu itu lebih sempurna. Lalu ada memberi contoh. Memberi contoh adalah alat pendidikan yang banyak dan sudah lama sekali dipakai. Bahkan barangkali secara alamiah, memberi contoh adalah alat pendidikan yang tertua. Di samping suruhan dan larangan, yang dimaksud memberi contoh adalah yang pertama, memberi contoh dalam arti sengaja berbuat untuk secara sadar ditiru oleh terdidik. Yang kedua, berlaku sesuai norma dan nilai yang akan kita tanamkan pada terdidik sehingga tanpa sengaja menjadi contoh atau teladan bagi terdidik. Selanjutnya, suruhan. Di dalam proses transformasi, suruhan adalah hal yang harus dikerjakan, kebersihan badan, kerapihan, ketelitian, dan sebagainya. Suruhan merupakan jenis alat pendidikan yang tergolong banyak dilakukan karena memang dalam kehidupan manusia itu ada hal yang harus dihindarkan dan sebaliknya ada yang harus dikerjakan. Kemudian mengajak. Dalam menjalankan perannya, yang paling dilakukan oleh pendidik ialah mengajak. Mengajak kedengarannya lebih simpatik, dan karena itu tidak bersifat memaksakan kehendak pendidik. Meskipun demikian, ajakan itu tidak pula harus demikian lemah sehingga sifatnya seperti anjuran. Ajakan adalah suruhan halus, dengan jalan menunjukkan terlebih dahulu segi baiknya daripada sesuatu kegiatan yang ingin kita lakukan. Misalnya, kita ingin agar anak-anak kita suka akan kegiatan membersihkan rumah tempat tinggal. Kita mula-mula menunjukkan enaknya rumah yang bersih dan sehat. Betapa senangnya kita tinggal di rumah yang demikian. Kemudian menghukum. Ada suatu cara mendidik yang paling banyak harus kita hindari dan sedapat mungkin diberikan dengan jalan edukatif. Cara ini adalah menghukum. Kita baru menghukum kalau kita tahu bahwa terdidik sadar bahwa ia melakukan pelanggaran atas suatu aturan. Menghukum terdidik yang tidak tahu kesalahannya adalah pekerjaan yang tidak edukatif. Kecuali tidak edukatif, maka tujuan menghukum juga tidak tercapai. Sebab tujuan menghukum seharusnya menyadarkan orang akan kesalahannya serta menanamkan keinginan memperbaiki diri. Hal itu akan tercapai kalau terdidik tidak tahu akan kesalahannya. Yang harus diperhatikan dalam memberikan hukuman pada terdidik adalah sebagai berikut. 1. Hukuman itu hendaknya edukatif atau mendidik. Berangkat dari kesediaan kita membantu terdidik untuk berkembang, dengan kata lain bukan membalas dendam. Yang kedua, bentuk hukuman hendaknya sedapat mungkin ada hubungannya dengan bentuk kesalahan. Misalnya, tidak melakukan kewajiban seharusnya ditebus dengan melakukan kewajiban lain. Yang ketiga, jangan menyakiti harga diri terdidik. Betapapun ia bersalah, tetapi ia adalah tetap terdidik dengan ke diri sendirinya. Harga diri tidak boleh terluka. Selanjutnya, jenis alat pendidikan material. Yang pertama, lahan atau tanah. Pada umumnya, lahan yang diperlukan adalah 50% untuk bangunan sekolah dan 50% untuk halaman sekolah. Namun, idealnya luas tanah 3 kali lebih luas daripada bangunannya karena dikaitkan dengan kebebasan ruang gerak untuk anak. Yang kedua, bangunan atau gedung. Untuk murid pada sekolah yang semakin tinggi, kebutuhan ruang gerak semakin sempit dan diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama, kanak-kanak atau TK masing-masing memerlukan kurang lebih 4 meter persegi dalam ruangan dan 6 meter persegi di luar ruangan. Untuk murid SD, masing-masing memerlukan kurang lebih 3 meter persegi dalam ruangan dan 5 meter persegi di luar ruangan. Siswa SLTP atau SLTA masing-masing memerlukan 2 meter persegi dalam ruangan dan 4 meter persegi di luar ruangan.
Yang keempat ada mahasiswa masing-masing memerlukan 1,5 meter persegi sampai 2 meter persegi dalam ruangan. Yang ketiga, perabot dan perlengkapan. Dalam mengatur perabot sekolah, harus diperhatikan macam dan bentuk daripada perabot itu sendiri. Perabot tunggal atau ganda, perabot individual atau klasikal perlu pengaturan yang sebaik mungkin, sehingga membantu kelancaran jalannya kegiatan belajar mengajar di dalam ruangan.